Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Ini video kali ini adalah lanjutannya dari video sebelumnya. Di video sebelumnya saya membahas cinta yang sesuai dengan jalan kebenaran. Dari dalam jalan kebenaran ini, cinta yang benar itu seperti apa sih? Nah, itu saya bahas di video sebelumnya. Untuk video hari ini saya akan membahas dengan pakai cara cinta yang benar, cara-caranya apa aja yang bisa membantu diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan di sekitar kita. Ini saya singkatkan dengan kata-kata do. Oke, jadi untuk next videonya saya akan ngomong do. Oke, actually, cara apapun itu bervariasi. Saya nggak akan ngomong, oke, cara mencintai orang tua, cara mencintai pasangan, anaknya, teman, sepupu, family, ataupun rekan kerja, segala macam. Itu saya nggak ngomong itu karena beda situasi, mungkin caranya itu berbeda. Tetapi itu saya ada kasih semacam summary ataupun semacam patokan atau guidelines yang mungkin menurut saya ini caranya untuk bisa membantu do yang mendeskripsikan itu cinta yang benar. Oke, nah caranya apa aja itu dari segi ada dua cara, yaitu secara internal dan secara eksternal. Itu maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan. Dan apa dampaknya kita terhadap itu, cinta terhadap do, yaitu diri sendiri, orang lain, sama lingkungan. Itu pun saya juga akan membahas satu persatu. Nah, tetapi seperti saya bilang, beda cara itu beda orang, beda cara dengan situasi yang berbeda-beda. Tetapi dengan cara cinta ini, internal dan eksternal ini, kita harus mencapai salah satu dari 3 tujuan. Oke, yaitu apa aja? Yaitu tujuannya itu untuk tidak melukai, atau cinta cara itu untuk keluar dari penderitaan, dan yang ketiga itu supaya kita bisa bertahan untuk tidak masuk ke penderitaan atau bertahan untuk tidak melukai. Nah, dengan 3 tujuan ini, masing-masing situasi cara yang berbeda, tetapi kita harus mengingat mencapai salah satu dari 3 tujuan tersebut. Secara internal, saya akan lebih banyak membahas internal karena itu memang akarnya ya, untuk supaya kita bisa cintai dan tindakan baik itu asal mulainya itu dari internal. Jadi saya akan membahas lebih detail tentang internal. Oke, dari tujuan pertama yaitu tidak melukai. Oke, dampak yang pertama diri sendiri, because it's very important. Kita sebelum kita baik terhadap orang lain, baik terhadap lingkungan, kita harus baik terhadap diri sendiri, atau diri sendiri harus baik terlebih dahulu. Jadi supaya kita bisa tidak melukai diri sendiri, kita harus lakukan apa aja sih? Itu seperti kita lihat adanya itu netral, kesadaran diri. Bisa aja dengan breathing, kita fokus ke breathing, kita fokus terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Kita pemikiran untuk melukai diri sendiri tidak ada. Dan juga dengan kita melatih diri, apa maksudnya diri sendiri. Waktu saat ada pikiran buruk muncul ataupun keinginan muncul, kita tidak terima. Kayak gitu. Dari situlah baru kita tidak melukai diri sendiri. Karena keinginan buruk, pikiran buruk, seperti dari video-video sebelumnya, saya membahas dua hal ini itu netral. Dia belum menjadi diri kalian sendiri, diri kamu sendiri. Dia cuma muncul doang. It is up to you kalau kamu mau accept it or not. Dan ini membutuhkan cinta untuk nge-reject, oke, hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah. Oke, nah melukai diri sendiri itu seperti kayak apa? Seperti gampang marah, emosi, gampang khawatir gitu kan, gelisah, tidak tenang, iri. Oke, ini hal ini melukai, serakah gitu kan, ketagihan, itu pun negatif. Yang hal-hal yang mungkin seakan-akan itu positif bisa aja negatif. Seperti apa? Senang, terlalu senang mengakibatkan apa? Sombong. Terlalu senang bisa aja mengakibatkan serakah. Terlalu senang mengakibatkan benci segala macam. Jadi hal-hal inilah yang melukai diri sendiri. Jadi kalau kita bisa kontrol perasaan kita pada saat itu, kita memastikan kita tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang melukai diri sendiri. Otomatis hal-hal yang seperti apa? Insecurity akan berkurang ataupun tidak ada. Mungkin hal yang lebih ekstrim yaitu depression, itu bisa saja tidak ada karena cintai diri sendiri. Kita tidak mau lukai diri sendiri, jadi kita pastikan kita tidak masuk ke dalam
depression. Berikutnya, cara kita membantu orang lain supaya kita tidak melukai orang lain. Itu bagaimana? Kita bisa aja kita belajar dari sekolah sopan santun, atau kita membuat orang lain merasa nyaman dan tenang selama berinteraksi sama kita. Atau apa yang kita lakukan bisa aja dampaknya ke orang yang kita nggak ketemu. Nah, kita melakukan hal dengan memikirkan mereka punya ketenangan dan kedamaian, kita melakukan apa kepada itu, supaya orang yang kena dampak merasa tenang, merasa nyaman. Habis itu kita tidak pancing emosi orang lain, oke? Ataupun kita tidak membuat orang lain stres, seperti itu, atau khawatir gitu. Jadi hal-hal yang melukai diri sendiri, kita tidak melakukanlah balik kepada orang lain. Nah, seperti itu, oke? Dan cara kita tidak melukai, salah satunya adalah kita merasa senang jika orang lain itu juga senang karena melakukan apa? Karena melakukan kebaikan. Atau hal yang baik terjadi kepada mereka. Kita merasa senang. Dan merasa sedih atau tidak suka jika mengetahui orang lain itu melakukan hal yang buruk terhadap doll. Kayak gitu. Atau mereka dapatkan hal yang buruk terhadap mereka diri sendiri. Kita merasakan sedih atau tidak suka. Kita merasa empati segala macam. Ini membantu. Satu, tidak melukai diri sendiri, dan kedua, kita tidak melukai orang lain. Karena kita tidak merasakan kebencian pada saat orang melakukan kejahatan atau keburukan. Hal ini untuk beberapa orang merasa itu gampang, tapi mungkin untuk beberapa orang merasa dia lakukan ini, dia harus bagaimana, saya benci kepada dia. Ini segala hal itu yang penting secara tenang. Punishment is one thing, oke? Tetapi dari segi kita sendiri itu, jangan masuk ke titik penderitaan, jangan masuk ke kebencian terhadap orang lain maupun diri sendiri. Kita secara tenang, objektif, memikirkan cara-cara supaya kita bisa membantu orang tersebut, membantu orang yang buruk, seperti itu, oke? Nah, tidak melukai lingkungan, itu seperti apa? Oke, yaitu kita tidak membuat orang lain merasa tidak tenang, oke? Karena kenapa? Lingkungan itu penting, oke? Lingkungan itu kita tinggal di mana, kita berada di mana, di sekitar kita itu lingkungan kita. Jadi kalau lingkungannya nyaman, itu enak gitu loh. Kita merasa tenang, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Jadi kita supaya tidak melukai lingkungan, apa yang kita harus lakukan? Contohnya itu di tempat tinggal kita sendiri. Kita memastikan tempatnya rapi, oke? Habis itu kita membantu membersihkan rumahnya, segala macam, oke? Di jalanan, jangan sembarangan membuang sampah, kayak gitu ya, atau meludah, seperti itu. Ataupun jangan merusak barang-barang ataupun properti orang lain, mau dimanapun. Jadi kita memastikan lingkungannya itu antara still the same atau tidak membuat lingkungannya lebih parah, tambah parah, seperti itu. Ya, oke. Nah, itu tujuan pertama, yaitu tidak melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Next, keluar dari penderitaan. Oke, ini very obvious ya, very jelas. Karena tidak semua orang itu selalu tenang. Pasti ada saatnya, termasuk saya sendiri, itu menderita, masuk ke penderitaan emosi, emosionalnya unbalance, ataupun ketagihan. Nah, cara apa yang benar yang supaya saya bisa keluar dari penderitaan ini terhadap diri sendiri? Oke, ini saya singkat ngomong karena saya sebelumnya itu ada membuat satu video, yaitu cara keluar dari penderitaan, keluar dari kemelekatan. Itu sebenarnya membutuhkan 3 steps untuk keluar dari penderitaan. Singkat ngomong, 3 steps-nya adalah kesadaran, oke? Sadar bahwa itu menderita. Terus yang kedua, kontrol perasaan. Terus yang ketiga, kita harus beranikan diri untuk keluar dari penderitaan itu dengan cara apapun, oke? Nah, dari sini itulah keluar dari penderitaan itu dari diri sendiri, oke? Nah, ini secara internal, oke? Terhadap orang lain pun juga membantu dengan mengaplikasikan 3 step itu. Jadi antara kita informasikan terhadap orang itu supaya dia bisa keluar dari penderitaan. Nah, lingkungan. Oke, kalau untuk videonya nanti saya akan kasih link. Jadi video untuk tentang kemelekatan itu ada di playlist. Oke, nah, cara lingkungan. Oke,
Lingkungan, of course lingkungan nggak bakal menderita lah ya, kan mereka kan bukan manusia. Jadi, tapi lingkungan itu faktor yang penting supaya diri sendiri dan orang lain di sekitar kita itu bisa keluar dari penderitaan. Oke, can you imagine kayak contoh nih ya, kita awalnya stres, khawatir, sedih, marah, segala macam, karena pembuatan dari orang lain maupun diri sendiri dari satu tempat gitu. Nah, tetapi waktu setelah keluar dari situasi tersebut, pengen contoh maupun dari rumah ataupun dari tempat kerja segala macam, OTW pulang atau ke tempat lain, lingkungan di sekitar apa? Lingkungan di sekitar kita itu nyaman, tidak ada polusi, kayak gitu. Oke, tempatnya bersih, ya kan? Lingkungannya di jalanannya, terus pandangannya bagus. Ini membuat apa? Ini membuat kita menghilangkan rasa yang tidak bahagia yang sebelumnya. Awalnya stres, tetapi lingkungannya seperti itu, membuat kita melupakan gitu. Seolah-olah kita itu relief stress, healing, berkat dari lingkungan yang bagus ini. Justru itu kenapa menjaga lingkungan itu cukup penting. Oke, of course, kalau bahas tentang lingkungan, ini mungkin butuh satu episode ya, yang saya akan membahas tentang lingkungan gitu. Tapi ini secara singkat ngomong, kayak gitu. Oke. Nah, terus tujuan yang ketiga, yaitu supaya kita bisa bertahan. Bertahan itu untuk apa? Untuk dengan situasi apapun kita tetap selalu tenang dan damai. Tidak masuk ke titik penderitaan, tidak melukai doll. Oke, itulah tujuannya. Cinta yang benar supaya kita bisa bertahan. Oke, nah terhadap diri sendiri, itu seperti apa? Oke, itu kalau sesuai dengan jalan kebenaran, kata-kata pertama itu yaitu melatih diri. Melatih diri itu memang tujuannya itu supaya kita bisa bertahan menjadi sebagai orang yang baik. Oke, nah melatih diri itu diri sendiri, kita melatih diri. Dengan melatih diri kita ada good moral values. Oke, dengan melatih diri kita tidak ada keinginan buruk dan kita cuma ada keinginan baik. Itu tujuannya dari melatih diri. Oke, good moral values, good habit kayak seperti rajin, banyak akal, berani, pengetahuannya banyak, healthy lifestyle, itu semuanya good habit. Inilah yang membuat kita supaya bisa mindsetnya itu selalu positif. Good habit, good lifestyle, healthy lifestyle membuat kita selalu positif, oke, dan tidak gampang melukai diri sendiri. Supaya apa? Hal yang benar tetap dilakukan, hal yang buruk jangan dilakukan. Inilah baru bisa bertahan. Oke, kalau orang lain, cara kita membantu orang lain supaya mereka bisa bertahan, yaitu apa? Mengajarkan mereka cara melatih diri. Supaya apa? Supaya mereka bisa secara mandiri, tidak melukai diri sendiri, bisa secara mandiri keluar dari penderitaan. Tidak membutuhkan, tidak bergantung kepada orang lain maupun hal yang eksternal. Mereka bisa secara mandiri, lakukanlah dengan baik. Oke, kenapa perlu begitu? Kenapa kita perlu membantu orang lain dulu supaya dia bisa melatih diri secara mandiri? Supaya kita bisa jujur. Kita selain jujur terhadap diri sendiri, kita juga berusaha untuk jujur terhadap orang lain yang kita cintai. Can you imagine ya? Saya kasih kamu contoh ya. Contoh nih ya, kamu orang tua yang Anda cintai ya, ternyata dapat penyakit yang parah. Dokter bilang, oh cuman sisa dalam 1 tahun atau berapa bulan, dia kemungkinan besar itu tidak bisa ini atau paralyzed atau apa gitu, atau mungkin bisa jadi udah bye-bye. Contohnya sih begitu ya. Can you imagine kalau orang tua atau orang yang Anda cintai, mereka tidak melatih diri, mereka tidak bisa kontrol perasaan. Kalau secara jujur dikasih tahu, mereka akan apa? Most probably akan marah, emosi, ataupun bahkan yang parah itu depresi, suicidal gitu. Ya, itu hal-hal yang kita sebagai orang yang cintai, itu hal-hal yang kita ingin hindari. Sebaliknya, kalau orang yang kita cintai, justru mereka melatih diri, mereka lihat sesuatu itu netral dan menerima dengan apa adanya. Kita bisa jujur terhadap mereka. Dengan contoh yang kasusnya itu, jika kita jujur terhadap mereka, mereka bisa tahu, oke, berarti kondisi saya begini. Oke, fine, saya terima, karena it is what it is. Jadi saya harus lakukan apa pada saat itu? Ya, go to therapy, carilah medicine, atau bahkan bisa positive thinking. Kalau memang penyakit itu tidak bisa disembuhkan, lakukanlah hal-hal yang mungkin dia awalnya tidak
tidak ada kesempatan untuk lakukan, dia dikasih kesempatan untuk lakukan itu. Kayak gitu loh. Dibandingkan kalau kita membohongin dia, menutupi, bisa aja dia maybe full of regrets. Karena, oh kalau tahu gitu, harusnya saya mau lakukan ini. Kayak gitu. Jangan tunggu sampai akhir, sampai merasa, kok badan saya makin lama makin parah, baru kasih tahu, maybe it's too late. Dia mungkin hal-hal yang dia ingin lakukan itu, udah nggak bisa lakukan lagi. Kayak gitu. Of course, ini beda situasi, beda. Jadi saya harap dengan kebijaksanaan masing-masing, menganalisa situasinya masing-masing dan mengasih arahan yang cocok dengan situasi tersebut. Oke, ini saya kasih tahu. Jadi orang lain itu kalau bisa melatih diri, dia pun juga bisa jujur, kita pun juga bisa jujur, semua orang bisa jujur. Karena kita nggak perlu takut. Bahkan kalau bukan tentang penyakit, kita pun nggak perlu takut. Sorry nih, saya lakukan ini. Habis itu kamu terluka. Nggak apa-apa, it's okay. Forgive, karena melatih diri. Dan Anda tidak akan lakukan hal yang tersebut. Kayak gitu, berulang lagi gitu. Jadi bohong itu sebenarnya perlu gak sih? Nah itu maybe one topik yang saya ingin bahas ya. Tapi secara inti kalau semua orang bisa melatih diri, actually we don't have to bohong. Kayak gitu. There's no need to bohong. Gitu. Kalau salah, ngomong salah. Kayak gitu. Nggak perlu takut gitu. Cuma karena situasi saat ini ya membuat kita bisa aja white lie is cara yang benar untuk orang yang belum bisa melatih diri. But anyway, there's one topic. Oke, jadi balik lagi ke topik yang ini ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini yang membantu orang lain supaya mereka bisa bertahan, yaitu melatih diri. Oke, lingkungan. Lingkungan supaya kita bisa bertahan dari diri sendiri, kita cara membuat lingkungan bertahan itu kayak gimana? Ya, anyway, ini bisa cari di website, oke, di internet. Itu banyak cara yang bisa membuat lingkungan bisa sustainable. Oke, ramah lingkungan. Pastikan tempat tinggal itu di-maintain, merasa nyaman, segala macam untuk diri sendiri dan orang lain yang tinggal di situ. Oke, jalan pun juga sama segala macam. Ini kadang susah, itu saya akuin. Oke, karena saya sendiri pun juga merasakan diri sendiri kalau mau melakukan hal yang sustainable untuk environment, itu susah. Karena kenapa? Resources-nya itu limited to not to my control. Karena ini membutuhkan dukungan dari pemerintah ataupun vendor-vendor yang menciptakan dan supply barang-barang tersebut, consumable goods gitu ya, yang untuk kita pakai. Gitu. Kalau kita semuanya dikasih produk-produk yang ramah lingkungan, ya udah oke, kita akan pakai karena there's no more option kayak gitu. Contohnya sih seperti itu ya. Oke, of course there's another factor untuk uang, tapi balik lagi tentang lingkungan mungkin kita akan bahas di episode lain, di video lain. Oke. Nah, yang di atas ini saya bahas semuanya tentang internal. What about external? Oke, what about external? Kita kadang-kadang itu membutuhkan hal-hal yang eksternal supaya bisa mencapai 3 tujuan itu. Yang saya ngomong, tidak melukailah, keluar dari penderitaan dan bertahan. Dan 3 hal eksternal ini yang saya maksud itu, saya nggak tahu kata-kata yang pas untuk deskripsinya apa, itu seolah itu seperti kayak hiburan. Maksud saya itu hiburan itu kayak seperti apa? Kayak seperti hobi, main game, nonton TV, nonton HP, ataupun koleksi, traveling. Istilahnya seperti healing gitu. Ya, nonton bioskop, ke mall, dan lain-lain. Ini hal-hal ini eksternal. Oke? Bagi diri sendiri ataupun orang lain, kayak kita makan yang enak, segala ke restoran makan, ini semuanya itu hal yang eksternal. Yang pada saat itu, kita tujuannya eksternal ini apa? Supaya apa? Supaya capai 3 tujuan yang saya ngomong itu. Of course, dari segala hal-hal yang eksternal yang so-called hiburan, pilihlah hal-hal yang tidak melukai dull. Oke, yang eksternal atau hiburan yang tidak melukai dull. Yang tidak membuat kamu tambah ketagihan, yang tidak membuat kamu merasa gelisah atau tidak tenang. Karena kenapa? Karena mau segala hal, semua hal eksternal itu, maupun dia positif ataupun negatif, dia akan menjadi negatif jika kamu punya kebahagiaan udah bergantung kepada adanya eksternal tersebut. Itu semua hiburan, semua eksternal itu menjadi hal yang negatif. Jadi eksternal yang bagus itu ya itu capai 3 tujuan itu. Sebenarnya hal yang eksternal itu cuma untuk membuat kehidupan kamu lebih bervariasi, lebih ada warna lah seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak
gampang emosi. Kita muncul apa? Perasaan bahagia pada saat kita lakukan hal-hal yang eksternal tersebut. Jadi kita tidak munculkan perasaan yang tidak bahagia. Nah, kayak gitu. Oke, that is the main thing. Of course, balik lagi, the best is internal. Oke, internal itu mau dalam situasi apapun, kita selalu tenang. Kita tidak bergantung kepada hal-hal yang eksternal atau situasi apa gitu. Kita tidak bergantung. Konklusinya, konklusinya. Cinta yang benar itu di segala kondisi, di segala situasi, saya ada ulang beberapa kali, itu kita apa? Kita selalu tenang. Jadi kita munculkannya itu apa? Munculkan cinta yang benar itu munculkan kita tenang, bahagia untuk hal yang baik dan benar, merasakan tidak suka atau sedih untuk hal-hal yang salah dan buruk. Ingat ya, hal-hal yang salah dan buruk, jangan sampai kita merasakan kebencian terhadap itu. No hate. Kita jangan lukai diri sendiri untuk hate sesuatu hal yang buruk. Dibiarkan aja. Atau kita tahu, karena kita tidak suka itu, maka kita tidak lakukan. Kayak gitu. Oke? No hate. No hate terhadap bukan cuma diri sendiri. No hate terhadap orang lain yang melakukan kejahatan itu. Karena tujuannya itu apa? Kita selain tidak melukai diri sendiri, kita pun juga tidak mau melukai orang yang buruk. Karena kalau jika kita melukai orang yang buruk, istilahnya, kan masih ingat kan di video-video sebelumnya, dunia ini cuma ada hitam dan putih. Kalau kita jatuh menjadi orang buruk untuk melukai orang buruk, berarti kita pindah dari yang putih ke hitam, ya udah bertengkar dengan orang yang hitam gitu. Jadi seputar hitam itu aja terus gitu. Tetapi kalau kita tidak hate dengan orang buruk, istilahnya kita tetap di bagian putih, tapi kita berusaha untuk membantu orang yang buruk itu di dalam zona hitam, supaya apa? Supaya dia stop kelakuan yang buruk dan balik ke putih. Karena titik awal kita apa? Titik awal kita itu netral, nggak ada keinginan buruk. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak ada keinginan untuk masuk ke dalam zona hitam. Jadi, cinta yang benar bisa membuat keinginan buruk berkurang, keinginan baik bertambah, sehingga apa? Sehingga di dalam hati kita itu cuman ada keinginan baik, tidak ada keinginan buruk. Balik lagi ke titik awal kita, tidak ada keinginan buruk. That is what we are striving for. That is the end goal. Dan ini membutuhkan memang pengetahuan yang benar, yaitu membutuhkan satu patokan, yaitu jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini yang sangat penting sebagai patokan untuk menandakan bahwa cinta ini apakah benar atau tidak benar, apakah asli atau palsu, yaitu di dalam jalan kebenaran. Nah, gitu. So that's it for my video. Sebelum saya tutup, ini ada beberapa playlist yang saya ingin rekomendasikan untuk viewers yang baru, yaitu makna kehidupan, tentang jalan kebenaran, sama melatih diri. Ini 3 playlist ini yang saya sangat rekomendasi untuk a kickstart. Dan untuk lebih paham yang video-video saya selanjutnya itu berasal dari mana. Kenapa sih saya bisa berpikir kayak begitu? Ya karena dari 3 playlist ini. Itulah yang fundamental dari saya punya pemikiran segala macam terhadap kehidupan kita. Nah, saya mudah-mudahan dengan video kali ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan remember, be happy always. See you in the next video. Bye-bye!